وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ketika kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa, maka tentu kita sangat menjaga ketentuan dan syarat yang ada di dalam agama kita demi menjaga kesempurnaan dan keutuhan pahala puasa kita, sehingga kita berusaha menghindari dan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, sebagaimana kita juga berupaya untuk menghindari dan menjauhi hal-hal yang kendati pun tidak membatalkan ibadah puasa, namun dapat mengikis pahala dari ibadah puasa tersebut. Di samping hal itu, Bapak dan Ibu, maka tidak kalah pentingnya kita juga hendaknya menjaga apa saja yang akan membuat pahala ibadah puasa kita ini menjadi lebih besar. Karena Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, pernah ditanya, ayyus shaimi a'zamuhum ajra, ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan pahala yang paling besar? Dari hadis ini, Bapak dan Ibu, kita bisa memahami ternyata orang-orang yang berpuasa tersebut tidaklah dari puasanya dia mendapatkan pahala yang sama. Karena Nabi SAW ditanya, ayyus shaimi a'zamuha ajra, siapakah orang-orang yang berpuasa itu yang paling besar pahalanya? Ini menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berpuasa tersebut memiliki dan akan mendapatkan pahala yang berbeda. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepada beliau tentang hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, a'zamuhum ajra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya tersebut adalah aktsaruhum dzikra, yaitu orang yang paling banyak saat dimana dia berpuasa tersebut, orang yang paling mendapatkan pahala yang besar adalah orang yang paling banyak dia berzikir kepada Allah ketika berpuasa itu. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inilah kriteria orang yang akan mendapatkan pahala yang lebih besar di antara orang-orang yang berpuasa, tergantung sebanyak dan sekuat apa zikir yang dia lakukan di saat dia melaksanakan ibadah puasa tersebut. Begitu juga ikhwatal iman, seorang yang berpuasa seharusnya dia memperhatikan poin ini agar dia mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu dengan dia menjaga dan memperbanyak zikir yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan seorang mukmin. Dia menjaga zikirnya yang dia lakukan setelah salat fardunya. Dia menjaga zikirnya di antara zikir di pagi hari dan sore hari. Kemudian dia menjaga zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap aktivitasnya. Begitu juga ikhwatal iman, ketika kita berpuasa, seyogianya kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak hadir di majelis-majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis-majelis ilmu tersebut dinamakan oleh Nabi SAW sebagai majalizul zikir,
yaitu majlis di mana di sana kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah," jika kalian melalui atau menemukan taman daripada taman-taman surga, farta'u, maka ikuti, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya raudatul jannah?" Apa itu taman dari taman-taman surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Yakni majalisul dzikri, yaitu majlis ilmu. Karena di dalam majlis ilmu tersebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dijelaskan antara hukum yang halal, hal haram, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, diingatkan di dalam majlis-majlis zikir itu terhadap apa yang harus dijalankan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Sebagaimana juga di majlis zikir tersebut seseorang bertambah keimanannya, seseorang bertambah pengetahuan agamanya, dan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan farta'u, maka diamlah, ikutilah, kata Nabi SAW. Ini juga bagian dari hal yang seyogianya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah harus kita kejar agar kita mendapatkan pahala yang lebih besar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini. Bahkan Bapak dan Ibu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Wabilus Sayyib, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah, dan ini bukan hanya berlaku di dalam ibadah puasa saja, termasuk juga kaum muslimin, adalah ibadah salat yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan ibadah, ini akan berbeda-beda pahala yang akan dia peroleh, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya hal ini berlaku di dalam setiap ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin, di mana Allah akan memberikan pahala yang lebih sekuat dan sebanyak apa yang dia lakukan zikir ketika melaksanakan ibadah tersebut. Inilah makna dari apa yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri," kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dirikanlah salat. Ini sebuah ketaatan, ini sebuah amal saleh. Bahkan kita yakini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, salat adalah amal yang tertinggi. Salat adalah tiang agama kita. Nabi SAW mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Yang pertama akan dihisab oleh Allah dari kebaikan dan amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah ibadah salatnya. Maka ibadah salat adalah ibadah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, aqimis salah, dirikanlah salat. Untuk apa? Lidzikri. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman, ketika seorang mukmin melaksanakan ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ibadah apapun, termasuk di sana adalah salat, termasuk di situ adalah ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka akan berbeda Allah menganugerahkan ganjaran dan pahala dari ibadah tersebut. Siapakah orang yang berhak mendapatkan ganjaran dan pahala yang paling besar? Yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kembali kita mengingatkan dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini untuk kita perhatikan di dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa kita. Marilah kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semasa kita berpuasa, dengan harapan berdasarkan hadis Nabi SAW ini kita diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla selain daripada pahala ibadah puasa, kewajiban dan tiang agama yang kita jalankan,
Maka di antaranya ikhwatal iman, dengan zikir yang kita lakukan tersebut dan perhatian kita terhadap memperbanyak zikir ketika kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran yang besar pula di balik ibadah puasa kita. Inilah ikhwatal iman, satu hal pelajaran yang bisa kita kutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dengan harapan dan berdoa kita kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita, agar Allah tunjukkan kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan dan mengikuti kebenaran tersebut. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.